Malam teman-teman semua yang sudah masuk. Apa kabar semua? Nah, hari ini topiknya nostalgia dengan Helmy Yohanes ya. Helmy Yohanes ini buat teman-teman yang mungkin lupa-lupa Helmy Yohanes siapa ini Helmy Yohanes. Misalnya loh ya. Tapi sebagian pasti udah kenal. Helmy Yohanes ini jurnalis juga presenter yang cukup lama di dunia pertelevisian. Dari sejak awal seputar Indonesia. Di RCTI ada, Helmy juga sudah mulai sebagai salah satu presenter utama di sana. Kemudian bergabung dengan Metro TV. Ya, Helmy Yohanes sudah hadir, teman-teman. Kita sapa Helmy Yohanes dulu ya. Helmy Yohanes ada di mana ini ya? Siapa yang bisa nebak? Akhirnya tebak-tebakan terus ini. Oke, Helmy Yohanes Iya, sudah hadir halo, halo. bersama kita. Kakak Andi, apa Apa kabar Om kabar? Helmy? Ntar dulu, lurusin dulu Ya, nih kamera. luruskan dulu. Oke, Ya. nah gitu. Jadi teman-teman, inilah wajah Helmy Yohanes. Kalau ada yang lupa-lupa Helmy Yohanes, jangan-jangan apa ya? Ada Helmy lain yang terbayangkan. Aduh, Ya. senang sekali bisa gabung dari Arlington, Dari, Virginia. Ya, ini wih, dari di mana rumah. itu? Jadi Arlington itu bersebelahan dengan Washington DC. Tapi kalau kita naik kereta itu cuma di seberang sungai ya. Jadi kalau di Washington DC ada Sungai Potomac gitu, sungai yang agak besar. Nah, saya kayak tinggal di Tangerang lah gitu. Bagian Tangerangnya. Bukan Berarti di DKI sama. Jakarta. Iya, bukan di DKI Sama-sama Jakarta. Andino ya. Oke, jadi Kakak Helmy, terima kasih sudah mau bergabung ya Iya, senang sekali dari nih bisa Arlington diundang. tadi ya, Ya. di Amerika. Oke. Ada yang komentar nih katanya udah kelamaan tinggal di Amerika rambutnya ikut pirang katanya. Bukan, ini ubanan nih. Ubah. Oke, Aduh, oke. udah dicat tapi nggak mempan. Nggak umpan ya, sudah ubanan ya. Iya. Tapi tambah keren, tambah matang, tambah dewasa gitu. Nah, Buah kali. nanti ada yang tanya nih, udah warga negara Amerika enggak tuh? Belum, Gitu. paspor hijau, NKRI. Masih NKRI harga mati. Harga mati. Nah, jadi aku cerita sedikit tentang Kakak Helmy. Jadi pertemuan pertamaku dengan Kakak Helmy ini, seingat aku nanti Kakak Helmy jelasin seingatnya Kakak Helmy ya, di seputar Indonesia. Jadi itu sekitar tahun 1999 ya. Iya, betul. Aku waktu itu diutus oleh para pimpinan dari Bimantara maupun oleh Metro TV untuk membantu teman-teman di seputar Indonesia waktu itu ya. Nah, dari situlah pertama kali perkenalan dengan Kakak Helmy Yohanes. Nah, ini termasuk yang aku kagumi ini sebagai salah satu presenter unggulan di Indonesia waktu itu, dan sekarang tentu saja, tapi karena di Amerika jadi aku bilang di Indonesia. Nah, kemudian perkenalan berlanjut pada tahun titik Helmy Yohanes kemudian bergabung di Metro TV. Nah, kemudian yang membuat aku selalu bilang bahwa kenapa akhirnya Metro TV diterima oleh publik. Tadinya kan orang beli televisi bukan untuk menonton berita. Orang beli televisi waktu itu mau nonton sinetron, telenovela, ya yang hiburan-hiburan, film, musik. Nggak ada orang yang beli televisi sambil membayangkan akan menonton acara berita. Karena waktu itu berita belum populer ya. Seputar Indonesia hanya jam-jam tertentu. Waktu itu TVRI juga jam-jam tertentu beritanya. Tapi ini tiba-tiba ada televisi yang dari pagi sore 24 jam ya, itu berita aja isinya. Banyak orang berpikir bahwa ini nggak akan lama umurnya. Kenapa? Berita nggak bisa dijual. Tapi, nah ini momen atau momentum yang membuat Metro diterima
Pertama, ketika kami baru saja siaran, tahu-tahu terjadi bom Natal. Itu tahun 2000 di bulan Desember, malam Natal, jadi 24 Desember ya, malam. jadi kira-kira tepat 1 bulan setelah on air. Nah, Iya. tiba-tiba ada ledakan di beberapa tempat ya di Jakarta ya, di gereja ini, di itu, di katedral dan seterusnya. Ada 7 ledakan atau 9 ledakan, aku lupa, nanti Kakak Helmi jelasin lagi cerita itu ya. Nah, tiba-tiba kami bisa siaran langsung ya waktu itu. Jadi orang nggak percaya bahwa Metro TV bisa menyampaikan berita pada saat yang sama kejadian sedang berlangsung. Sesuatu yang tidak biasa juga waktu itu, karena biasanya direkam dulu, nanti jam sekian baru ditayangin gitu loh. Jadi hari itu, pada saat api masih berkobar-kobar, pada saat orang masih panik, Metro TV bisa meliput langsung. Nah, itu yang membuat orang ribut. Karena Metro belum dikenal kan, semua teriak Metro TV cepat buka Metro TV. Wah, nah, kami mulai dikenal di situ. Kemudian momentum kedua adalah ketika pesawat menghantam gedung kembar WTC di New York. Nah, itu 11 September 2001. Ya. 11 September 2001. Kemudian ada pemaksulan Gus Dur. Gus Dur diturunkan waktu itu ya. Dan itu kan drama banget gitu loh. Karena situasinya mencekam. Nah, 3 momentum itu yang membuat semua orang mencari-cari Metro TV. Karena ingin nonton peristiwa pada saat terjadinya. Sesuatu yang tidak biasa waktu itu. Kalau sekarang kan tiap hari kita nonton berita ya biasa. Tapi dulu, wow, orang kagum-kagum bagaimana bisa siaran langsung. Kami punya beberapa mobil satelit. Nah, kira-kira itu gambaran yang terjadi. Nah, ada satu momen di mana kemudian, ini seingat saya, tapi nanti Kakak Helmi jelasin lagi. Ketika kami lagi rapat, di ujung rapat, tahu-tahu, ini kan kalau di ruangan Pemret, waktu itu aku pemimpin redaksinya, aku Pemretnya, di ruangan itu kan TV-nya banyak sekali tuh. Jadi sambil duduk bisa lihat semua apa yang terjadi di dunia, karena TV-nya banyak sekali. Nah, pada saat lihat televisi kaget, ya, waktu itu kalau nggak salah CNN yang dilihat pertama kali. Nah, waktu itu ada laporan bahwa, aku lihat salah satu gedung WTC ini lagi keluar asap hitam. Aku pikir ini kebakaran. Langsung, oh teriak, kebakaran, WTC kebakaran, gitu kan. Kita breaking news. Wah, ini baru ini ingat ya, ini Metro baru awal-awal ini. Langsung, cepat, siapa yang lagi siaran di studio? Kejar, pokoknya. Nah, satu hal yang aku lakukan yang kalau diingat sekarang menggelikan, tapi karena orang tidak tahu bagus juga. Aku bilang, langsung aja, dipluk gitu, gambarnya adalah gambar CNN, gitu. Belakangan baru tahu ternyata itu nggak boleh harusnya. Itu kita hanya boleh live 3 menit keluar, 3 menit keluar. Ini nggak pluk, langsung gambarnya gambar CNN terus-menerus di Metro TV. Nah, kemudian kami ditegur waktu itu karena nggak boleh itu. Nah, tapi namanya nggak tahu, tapi ya seneng-seneng aja. Nah, sekarang Kakak Helmi, coba cerita untuk menjawab pertanyaan, tahun berapa bergabung dengan Metro TV? Ya, ceritanya panjang nih. Jadi karena udah 20 tahun berlalu ya, Kakak Andi ya. 21 tahun lah tepatnya. Jadi benar tadi Kakak Andi bilang bahwa perkenalan kita pertama itu ketika Kakak Andi menjadi Wapemret di seputar Indonesia. Itu 1999 ya. Saya ingat mungkin sekitar bulan-bulan ini ya. Antara bulan Mei, bulan Juni tahun 1999. Kakak Andi diutus untuk menjadi wakil Pemret. Dari situ mungkin Bang Andi kalau ingat itu Kakak Andi cuma jadi Wapemret selama 7 bulan di RCTI. Betul. Karena apa? Karena ada misi lain dari Pak Surya Paloh ketika itu yang ingin membuat stasiun televisi berita pertama ya di Indonesia. Jadi kalau saya ingat menjelang akhir 1999 itu Kakak Andi approach ke saya dan juga approach ke salah satu teman saya. Ada di sini mungkin juga ikut bergabung Mbak Anggit Hernowo. Jadi istilahnya ngajak lah gimana kalau kita bergabung untuk membuat stasiun televisi berita pertama di Indonesia ya. Bikin televisi berita 24 jam gimana ya caranya? Kita pasti ngelihat yang ada pada saat itu orientasinya tentu CNN.
Jadi yang kita lihat, oh bagaimana ya CNN melakukan itu, kemudian apakah kita bisa membuat seperti itu, ada headline news setiap jam, kemudian diisi dengan berita-berita mana yang harus taping, mana yang bisa kita ulang, dan sebagainya. Jadi awal tahun 2000 mulai kita matangkan ya. Saya ingat Metro TV itu sebenarnya dibangun hanya dalam 6 bulan. Jadi baik fisik maupun programming dan maupun semua perencanaan pembuatan berita dan sebagainya itu hanya digodok dalam waktu 6 bulan. Jadi itu pengalaman yang luar biasa ya buat saya, Mas Andi ya. Jadi kita rapat tiap hari, ada Mbak Sasa Yusyar Yahya, kemudian ada Mbak Santi Ruby Astuti ikut bergabung, ada Mas Kusdaryanto ikut bergabung. Jadi beberapa orang, memang sebagian besar dari teman-teman yang pernah bekerja di seputar Indonesia. Betul seperti Kakak Andi bilang, 18 November kita siaran percobaan ya. Awal-awal itu kita siaran hanya berapa ya? 6 jam ya kalau nggak salah ya. 6 jam live, kemudian kita tingkatkan jadi 12 jam live, kemudian kita tingkatkan 18 jam live, sisanya itu di rerun sehingga menjadi 24 jam. Jadi itu bertahap sekitar 2-3 minggu. Jadi pada tanggal 25 November, betul itu sesuatu yang luar biasa buat Metro TV, baru 1 bulan. Kebetulan kita memesan ada 2 SNG van ya, jadi mobil satelit. Ya, satelit yang untuk bisa siaran langsung. Jadi ada 2 yang sudah siap, pada malam itu bisa kita terjunkan ya. Tapi sebelum itu mungkin Mas Andi ingat ya, waktu kita belum on air, itu sebenarnya kita sudah membuat simulasi liputan. Jadi teman-teman kita itu sudah kita latih, kemudian kita bikin untuk seolah-olah liputan, dan kita terjunkan ke gedung DPR MPR ya. Dan orang-orang bingung ini televisi apa? Iya, televisi apa ini? Kan ada sidang umum ya, atau sidang istimewa ya waktu itu. Sidang istimewa MPR 1999, karena itu kan habis reformasi ya. Jadi kemudian iya setelah 2000 ya. Ya. Awal-awal. Jadi awal-awal. Jadi kita melakukan simulasi di situ ke DPR, banyak orang bingung ini televisi apa, karena kita mungkin satu-satunya televisi yang saat itu pakai seragam ya. Jadi dengan burung, pakai dasi dengan Metro TV. Kemudian tapi itu menurut saya adalah salah satu langkah yang membuat kenapa kita sangat siap ya ketika terjadi bom malam Natal. Karena kru itu sudah terbiasa untuk meliput, sudah dilatih, dan kemudian kita punya SNG fans. Jadi ketika diterjunkan itu rata-rata teman-teman itu sudah siap. Nah, setahun kemudian, belum sampai ya, 11 September 2001, itu saya ingat benar. Kita lagi rapat. Mungkin udah tinggal, mungkin kita bertiga, ada Mbak Anggit, ada beberapa teman lain, ada Mas Andi, jelas itu di ruang Pemret. Kita udah mau pulang tuh jam 9 malam. Kemudian pas lagi bergegas, biasalah Mas Andi sambil ngeliat-ngeliat TV, karena banyak TV kan di situ, ada CNN. Tiba-tiba ada gedung tinggi terbakar. Mas Andi bilang, wah ini apa, tulisannya kan WTC kena kebakaran. Pada saat itu memang belum tahu, beritanya belum jelas. Kemudian berita yang lain dikatakan ada pesawat jatuh menimpa gedung WTC gitu. Tapi Mas Andi udah teriak, siapa yang di studio, kita breaking news lah, breaking news. Oke, semua saya lari ke control room, saya lihat Sandrina lagi membacakan headline news. Sandrina Malakiano lagi bertugas membacakan headline news jam 9, jadi sampai 9.05. Nah, sebenarnya setelah itu ada acara taping ya kalau nggak salah, karena kita kan punya beberapa acara yang taping ya, jadi yang di roll harusnya taping. Dari control room saya bisikin lewat AFB. AFB itu komunikasi dari control room ke penyiar. Di kuping inilah. Di kuping, ya. Saya bilang, Sandrina tahan ya. Ini ada breaking news, ada pesawat tampaknya jatuh mengenai gedung WTC di New York. Oke, aku stand by. Masih satu yang terbakar. Baru satu, ya, karena itu sekitar jam 9.07 ya waktu Indonesia, 9.07 waktu Amerika. Sudah bulan September, jadi bedanya pas 12 jam ya. Kemudian setelah itu dia standby. Jadi dia standby, saya sambil denger CNN, sambil ngikutin berita. Kemudian benar seperti yang Mas Andi bilang, kita patch gambar CNN aja gitu.
Jadi memang waktu itu memang belum tahu kejadiannya seperti apa, tapi kita patch gambar CNN sambil saya dengerin apa yang dikatakan oleh penyiar CNN, saya feed, saya bisikin ke Sandrina apa yang terjadi dan dia membicarakan apa yang sedang terjadi, mengomentarin gambar dan dengan informasi tambahan yang saya bisikkan ke kupingnya gitu. Jadi itu sesuatu yang waktu itu Sandrina katakan setelah selesai itu seperti flying blind. Jadi benar-benar terbang tapi nggak tahu ini mau kemana dan apa yang mesti dilakukan karena dia sendiri juga nggak tahu apa-apa. Kita juga di control room waktu itu juga masih tidak tahu, sangat rely pada berita CNN, apapun yang dikatakan di situ itu yang terjadi. Tapi keberuntungan dengan itu ketika pesawat kedua menabrak itu kita mendapatkan gambar live karena kita patch CNN ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa ya setelah breaking news malam Natal. Tapi memang itu keunggulan televisi berita ya pada saat itu karena televisi yang lain kan biasanya kan stick pada program berita yang sudah ada di slotnya masing-masing ya Kak Andi. Iya, jadi menarik ya. Jadi bagi teman-teman yang lupa kelahiran Metro TV, jadi satu hari saya pulang dari satu acara bersama Surya Paloh. Nah, biasanya kalau kami berdua di satu acara, akhirnya mobil saya disupirin supirnya Pak Surya, saya nyupirin mobilnya Pak Surya. Dia ada di samping saya. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang ngomongnya ini kan ada privacy gitu loh. Kalau ngomong sesuatu yang nggak mau didengar supir, dia bilang, udah supirnya bawa mobil saya, nyusul dari belakang, saya nyupirin Surya Paloh. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, saya bilang, Pak Surya, tampaknya saya akan berhenti dari Media Indonesia. Waktu itu aku di Media Indonesia, jadi pemimpin redaksi juga. Nah, kemudian Pak Surya kaget kan. Dia bilang, apa maksudmu? Ya, saya mau berhenti dari Media Indonesia. Maksudmu apa? Oh, saya tertantang untuk pindah ke televisi. Jalan dia marah-marah. Dia bilang, nggak ada. Kamu ini, pokoknya kamu sama saya tuh udah bukan lagi antara pimpinan dan bawahan. Kita ini sudah adik kakak. Kamu harus sama-sama. Oh, pokoknya ngomel dia sepanjang hari. Sepanjang di mobil. Tapi saya bilang, enggak, saya tetap akan keluar. Apa maumu? Katanya gitu. Oh iya, saya mau pindah ke televisi. Enggak, kamu tetap di sini. Kita bikin televisi. Saya waktu itu bilang, alah, sudahlah, koyo aja. Koyo itu, alah, pokoknya omong-omong kosong aja ini pasti. Mana mungkin, kita orang koran dan nggak ada pikiran untuk bikin televisi. Tahu-tahu 2 minggu atau 3 minggu kemudian dia bilang, Anino ya sini kamu. Iya, kamu kan mau apa jadi wartawan televisi kan? Iya. Nah, sekarang kamu belajar dulu Indonesia. waktu sebenarnya waktu masih di ngurusin seputar Indonesia kan belum, ini baru kepikiran aja mau bikin televisi tapi belum ada rencana nyata gitu loh. Tahu-tahu ada satu tokoh televisi ya, seorang perempuan, ibu-ibu, dia bilang, Aninoya, tiba-tiba dia telepon, Aninoya, bilang sama bos, mau bikin televisi atau tidak? Udah kaget saya. Kan memang kita rencana mau bikin TV, tapi nggak tahu caranya kan. Dia bilang, mau nggak? Aku bilang, tunggu tanya. Tapi biayanya berapa kalau bikin televisi? Udah, 3 miliar aja jadi tuh televisi. Saya langsung telepon Surya Paloh, dia bilang, udah kamu kesini aja, kita ngobrol. Saya bilang, ini 3 miliar kita bisa bikin TV. Oke, besok kita bikin. Wah, mulai besok, jumpalitan semua. Panggil ibu itu, diskusi. Memang konsepnya bukan konsep TV berita waktu itu, sehingga murah. Tapi singkat kata, kalau ulang tahun, kita tiap kali ulang tahun, Surya Paloh pidatonya apa? Ini Metro lahir gara-gara Andi Noya. Pertama, Andi Noya mau keluar. Gara-gara dia mau keluar, kita akhirnya bikin TV. Kedua, nah ini yang saya nggak suka nih dari Andi Noya, katanya gitu. Katanya kalau bikin TV itu cuma 3 miliar. Cuma 3 miliar. 200 miliar belum selesai juga. Investasinya. Jadi dia ngomel-ngomel, dia bilang kurang asem gara-gara Andi Noya ini. 200 miliar nggak selesai juga, masih beli peralatan, masih ini, masih itu. Ya, saya kan nggak tahu, saya cuma tahu dari omongan ibu tadi yang katanya ngerti TV. Nah, kemudian itulah lahir Metro TV. Nah, kembali lagi ke pengalaman Helmi Yohanes ya. Helmi, apa yang berkesan yang kamu ingat, yang kakak Helmi ingat pada awal-awal berdirinya Metro TV? Ya, jadi kalau mau kembali lagi, tadi ceritanya kan Mas Andi memperkenalkan saya dan Anggit ke Pak Surya, dan Pak Surya resmi yang ngajak kita untuk bergabung.
Nah, setelah itu saya ingat itu, kita awal-awal itu sambil bicara-bicara macam-macam, itu hampir tiap minggu ketemu Pak Surya di Sheraton Media. Ketemunya apa? Karaoke. Itu itu ice breaking yang sangat sangat menarik menurut saya. Jadi ice breaking cuman kita berempat itu ya. Jadi paling cuman ada Pak Surya, Mas Andi, Anggit sama saya. Kita sambil karaoke sambil ngobrolin apa sih ini mimpinya, apa yang mau dibikin. Itu kan di situ kan saya mencoba menyerap ya. Sebenarnya apa yang pengen dibikin gitu loh. Nah, dari situ baru oh ya udah televisi berita 24 jam. Tapi itu pertemuan seperti itu sangat mengesankan ya. Jadi itu kan ice breaking, kita karaoke sambil kita ngobrol dan itu berlangsung mungkin cukup lama ya. Hampir setiap minggu kan kita mungkin malah seminggu ada 2-3 kali kadang-kadang